Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian Reconnect with Quran, pertemuan ke-8 atau episode ke-8 kali ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah, di zaman di mana manusia terhubung secara virtual tetapi terasing secara jiwa, di saat kita bisa mengirim pesan ke ujung dunia dalam sepersekian detik, tetapi kerap merasa bahwa doa-doa kita hanya mantul-mantul di langit saja, Allah mengingatkan kita dengan kalimat yang mengguncang hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah, sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ayat ini bukan sekedar janji. Ini adalah deklarasi kedekatan Allah yang tak pernah terbantahkan. Dia tak perlu kita teriakkan untuk didengar. Dia tak memerlukan mediator untuk menyampaikan doa. Dia bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Namun seringkali kita merasakan jarak yang begitu jauh dengan Allah. Mengapa itu terjadi? Karena kita hidup di dalam dunia yang mengajarkan kepada kita yang penting adalah usaha, bukan doa. Allah sedang sibuk mengurus alam semesta. Jangan ganggu dengan permintaan yang kecil. Jika doamu tak dikabulkan, mungkin engkau tak layak. Itulah ajaran-ajaran hari ini yang menyesatkan. Padahal Allah justru memprotes sikap kita yang meragukan kedekatannya. Mengapa? Mengapa engkau merasa aku jauh? Mengapa engkau mengira aku tak peduli? Mungkin saja hari ini kita yang jauh, bukan Allah yang jauh dari kita. Lihatlah realitas hari ini ayah bunda di lingkungan masyarakat kita. Seorang pemuda yang patah hati berdoa di tengah malam lalu bertanya, Allah, apakah engkau dengar tangisanku? Ada juga seorang ibu tunggal yang bekerja 12 jam demi anak-anaknya dan keluarganya, berbisik lelah dalam setiap sujudnya, Ya Rob, kapan engkau beri aku jalan keluar? Ada juga seorang anak yang terdiagnosa penyakit langka. Dengan polos bertanya, Ayah, kenapa Allah diam saja? Katanya Allah mau menolong saya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, Allah tidak pernah diam. Dia sedang bekerja. Mungkin ketika kita berdoa meminta A, Allah mungkin memberi B yang lebih baik. Ketika kita memohon agar diberi, Allah mungkin sedang melindungi kita dari sesuatu yang buruk. Allah tangguhkan permintaan kita. Ketika kita meminta agar cepat, Allah mungkin sedang menyiapkan sesuatu yang sempurna. Tapi mengapa kita sering tak menyadari hal ini? Kita tak menyadari jawaban dari Allah ini. Karena bisa jadi kita mengukur kedekatan Allah dari seberapa cepat keinginan kita terpenuhi, bukan dari seberapa dalam kita merasa dekat dengannya. Kita ingin Allah seperti delivery service, pesan datang, barang langsung sampai. Padahal Allah bukan penjajah keinginan manusia. Dia pemilik kasih sayang yang tahu persis kapan dan bagaimana menjawab doa-doa hamba-Nya. Ayah bunda, Allah itu dekat. Bukan berarti hidup kita akan bebas dari masalah. Dia dekat ketika kita menangis sendirian di kamar. Dia dekat ketika kita gagal wawancara kerja untuk 10 kalinya. Dia juga dekat ketika kita berjuang melawan rasa sakit yang tak kunjung reda. Bahkan dalam ayat ini
Allah menggunakan kata idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Artinya apa? Selama ada usaha untuk mengangkat tangan, merintih berdoa kepadanya, maka disitulah Allah hadir. Tidak ada syarat kecuali satu, berdoalah. Tidak ada syarat apapun kecuali satu, berdoalah. Lalu bagaimana cara merasakan kedekatan ini dalam kehidupan yang nyata? Yang pertama, doa itu adalah percakapan, bukan daftar permintaan. Ketika kita menelpon orang yang tercinta, kita tak hanya meminta sesuatu, tetapi juga ingin mendengar suaranya. Begitu pula dengan Allah. Jangan jadikan doa sebagai shopping list. Mulailah dengan mengakui kedekatanmu. Ya Allah, aku tahu Engkau di sini, Engkau dekat, Engkau selalu bersamaku, Engkau selalu membersamaiku. Lalu curahkan isi hati kita. Yang kedua, jawaban Allah itu dalam 3 bahasa. Bisa saja Allah mengatakan ya, engkau dapat apa yang kau minta. Allah juga bisa mengatakan tunggu, aku sedang menyiapkan yang lebih baik. Allah juga mengatakan aku ganti dengan yang lebih engkau butuh. Karena Allah lebih tahu isi hati kita daripada diri kita sendiri. Yang ketiga, jadilah antena yang menangkap sinyal ilahi. Allah menjawab doa-doa kita lewat banyak cara. Bisa lewat mimpi yang menguatkan, nasihat tak terduga dari seorang teman, keajaiban kecil seperti tiba-tiba bertemu dengan orang yang membuka solusi. Tugas kita peka dan bersyukur. Ayah bunda yang dirahmati Allah, di era di mana orang memuja kemandirian, kita diajarkan untuk tidak merepotkan orang lain. Tapi Allah justru marah jika kita tidak merepotkan Allah. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Tirmizi, barang siapa tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Lihatlah kisah Nabi Zakaria yang berdoa di usia senja untuk mendapatkan keturunan. Allah menjawabnya dengan kelahiran Yahya. Bukti bahwa Allah selalu ada. Bukti bahwa tidak ada kata terlambat bagi kuasa Allah. Lihatlah juga Siti Maryam yang diberi mukjizat tanpa pernah meminta. Bukti bahwa Allah bahkan menjawab doa yang tak terucap. Ayah bunda, sebagai akhir, coba di malam ini, jika ada di antara kita yang merasa doanya tertunda, atau merasa Allah tak mendengar, ingatlah bahwa Allah tidak menjawab doa kita bukan karena tidak mampu, tetapi karena sedang merancang sesuatu yang membuat kita akan tersungkur syukur. Diamnya Allah bukanlah penolakan, tetapi persiapan untuk kejutan yang indah, yang lebih indah. Sebelum tidur, cobalah berbisik dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku tahu Engkau dekat. Aku tahu Engkau mendengar. Aku percaya jawabanmu adalah yang terbaik. Ajari aku ya Allah untuk mendengar-Mu, seperti Engkau selalu mendengar hamba-hambamu yang berdoa. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.